Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kali ini tim Raja Nusantara akan mengangkat tema terkait dengan ruqyah atau pengusiran hantu, pengusiran jin. Analoginya begini. Seandainya kita bertemu dengan seekor anjing, maka hal terbaik yang dilakukan oleh kita apa? Ada yang jongkok, ada yang ngambil batu, ada yang ngambil pentungan atau tongkat dan sebagainya. Mungkin ada yang lari naik pohon juga ada. Katakanlah kita melakukan defense atau melakukan penyerangan dengan tongkat dan batu. Apakah itu akan berhasil? Jika anjingnya anjing kampung, kemungkinan berhasil. Tetapi jika anjingnya anjing terlatih sekelas K9 atau anjing pelacak itu, atau anjing pemburu itu, maka kecil kemungkinan kita selamat, atau kecil kemungkinan anjing itu akan mundur. Maka hal terbaik apa yang bisa kita lakukan? Jadi ketika kita bertemu dengan anjing, jika anjing itu memang anjing terlatih, seperti anjing-anjing yang mahal itulah, apalagi anjing-anjing yang dimiliki oleh tim pemburu dari kepolisian itu, yang K9 itu kan sangat terlatih untuk menyerang target. Maka hal terbaik yang kita bisa lakukan apa? Seandainya kita bertemu dengan anjing terlatih seperti itu, maka yang kita lakukan yang terbaik yang kita lakukan adalah memohon atau meminta kepada pawang atau pemiliknya agar menjinakkan anjing itu. Aman-aman. Karena apa? Karena anjing itu patuh terhadap tuannya, itu sudah pasti. Nah, itu analogi sederhana seperti itu. Kita balik ke ruqyah. Saya tidak menyamakan ruqyah dengan yang tadi, maksudnya itu tadi hanya analogi saja. Ketika begini, manusia itu, saya sudah sampaikan dalam pergumulan manusia dengan jin, setan, iblis itu. Jadi begini, tidak selalu orang yang sehat, yang normal itu lepas dari jin. Artinya gini, jin itu ada dalam diri manusia, atau karakter jin, setan, iblis itu ada dalam diri manusia, atau bahkan zatnya sebagian masih ada dalam diri manusia, tanpa terlihat kesurupan gitu. Jadi jangan selalu berpikir orang yang tidak kesurupan itu di dalamnya tidak ada unsur jin, setan, iblis. Tidak harus kesurupan. Jadi kesurupan itu bisa jadi merupakan ekspresi dari makhluk-makhluk itu supaya terlihat eksistensinya. Karena jin, setan, iblis itu memang selalu mengikuti manusia untuk kepentingan pengujian, setan dan iblis untuk pengujian, sedangkan jin itu untuk parasit mengambil nilai-nilai ibadah. Nah, kalau ada orang kesurupan seumpamanya, apakah di ruqyah, atau ada orang yang katakanlah sakit diganggu makhluk halus lah gitu, apakah di ruqyah bisa sembuh? Menurut kami dari tim Raja Nusantara, ayat itu tidak memiliki kekuatan untuk mengusir jin. Mungkin kalau jinnya jin kelas-kelas ecek-ecek masih bisa lah. Tapi kalau jin yang kelas terlatih itu tidak bisa. Sama seperti hanya kasus tadi. Kalau K9 atau K9 itu nggak bisa diusir dengan pentungan, nggak bisa. Yang ada menyerang balik. Nah, apakah ayat bisa digunakan untuk mengusir makhluk halus? Menurut kami tim Raja Nusantara tidak. Kenapa tidak? Karena ayat itu karakternya netral. Sekali lagi, ayat itu karakternya netral. Sehingga ketika ayat itu dibacakan untuk pengusiran,
itu sebenarnya tidak berefek. Terus bagaimana terjadi? Bagaimana dengan kejadian-kejadian orangnya teriak dan sebagainya, teriak seolah-olah minta maaf, mohon langsung bisa keluar. Maka menurut kami peluangnya cuma dua. Yang pertama, begini, yang membaca dan yang dibaca sama-sama menggunakan media jin. Tapi yang membaca media jinnya lebih tinggi. Kalau bahasa lainnya khodam lah, khodamnya mungkin lebih mampu. Sehingga yang ada yang merasuki itu lebih rendah sehingga kalah. Yang kedua kemungkinannya adalah mega sinetron itu yang sudah saya sampaikan di Mega Teater itu, saya lupa judulnya. Jadi jin, setan, iblis itu menciptakan mega teater yang berfungsi untuk mendorong terciptanya kegaduhan dan kekacauan akidah, masuk menjadi Semar, masuk menjadi Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana gitu loh. Kemudian ada yang menjadi tokoh-tokoh dan sebagainya untuk mengacaukan akidah. Nah, ketika ada kesurupan, mereka juga membuat mega teater itu. Nanti kamu masuk, terus nanti aku yang ngusir. Nanti yang dibaca ayat ini kamu pura-pura kepanasan. Nah, kebanyakan seperti itu yang kami cek gitu. Nah, terus yang terbaik yang dilakukan apa? Jika ada orang kesurupan atau orang yang dikatakan diganggu dengan makhluk halus, hal terbaik yang kita lakukan sebenarnya mudah, minta tolong kepada pemilik makhluk itu. Sekali lagi, kalau ada orang kesurupan atau ada orang yang terkena guna-guna atau ada orang yang katakanlah diganggu makhluk halus, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah meminta tolong kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Gusti Allah itu. Jadi Allah tolong itu dikeluarkan, itu kan makhlukmu yang berkuasa terkait makhluk itu ya hanya engkau, tolong dikeluarkan. Nurut pasti gitu loh. Demi Allah pasti nurut gitu. Kalau Allah yang memerintahkan. Jadi jangan mengusir jin dengan menggunakan jin. Gitu. Karena apa? Yang jadi korban sebenarnya bukan jinnya, tetapi kitanya gitu loh. Kita yang terlarut ikut dalam permainan mereka. Jadi ketika kita seperti eksplorasi mencari jin dan sebagainya, terkesan kita sebagai pahlawan melawan jin menggunakan jin, tapi sebenarnya kita terlarut dalam drama, mega drama itu supaya akidahnya kita jadi kacau balau gitu loh. Melawan jin pakai jin, ya menang-menangan aja gitu, sinetronnya seperti itu. Ya saat ini dia menang, besok kalah gitu loh. Jadi jika kita mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk itu, hal terbaik yang kita lakukan adalah meminta kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah ini, bagaimana caranya kita memohon kepada Allah agar terhindar dari atau dikabulkan ketika kita memohon. Sederhana sebenarnya, jangan meminta di saat butuh. Jangan hanya dekat di saat butuh. Jadi ketika ada orang kesurupan tiba-tiba kita baca ayat kursi, ya nggak bakal manjur. Kenapa? Ya ayat kursi itu netral. Jin juga pintar baca ayat kursi. Yang membuat jin, setan, iblis takut itu bukan ayat kursinya, mereka juga jago bacanya. Yang membuat mereka takut itu adalah kedekatan kita kepada Allahnya gitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah jangan pada saat kita butuh, ketika ada kesurupan baca Quran, baca Yasin, baca kursi. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita terus zikir kepada Allah, sehingga ketika kita mendapatkan masalah Allah ada. Ya sekarang kita aja lah manusia, tiba-tiba ada teman yang datang yang jarang ketemu, tiba-tiba datang minjem duit. Walaupun iya itu teman kita, cuman kan nggak etis gitu. Kemarin kemana aja? Tuh, jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri atau untuk berlindung, ya berlindunglah kepada Allah. Makhluk itu nggak usah diusir-usir kok.
Maksudnya sekarang dikejar-kejar ke hutan, dikejar-kejar kemana, diusir ya, makhluk itu banyak gitu loh, makhluk itu banyak, makhluk jin setan itu banyak sekali. Ada di apa ya, saya udah bahas tentang jin itu sudah. Dan sekarang kan sudah mulai direposisi. 2021 ini, 2020 ini sudah direposisi. Jin ke selatan, ke pantai selatan, kemudian siluman ke Sleman, kemudian iblis ke Bermuda. Itu sudah direposisi. Yang ada pada manusia sekarang hanyalah instalan karakternya gitu. Seperti halnya kita punya HP, kita membaca berita melalui HP. Servernya itu kalau kita baca Kompas, itu servernya tetap di kantor Kompas. Tetapi kita bisa membaca beritanya. Kalau dulu korannya harus kita beli gitu. Nah sekarang pun setan iblis seperti itu. Iblisnya tidak dalam diri manusia, tetapi udah direlokasi ke Bermuda. Yang kita miliki sekarang adalah karakter iblisnya. Nah karakter ini terus diinstal, terus diupdate oleh iblis dari Bermuda gitu. Nah ini belum semua tapi ya, masih bertahap. Jadi masih ada jin setan iblis itu yang masih berkeliaran di luar lah, masih banyak. Karena memang prosesnya bertahap, banyak sekali. Karena apa, dijadikan mainan gitu loh. Oleh manusia itu dijadikan mainan sehingga menggaruknya agak lambat. Lagi sedang digaruk. Oleh siapa ya? Oleh SP itu. Nah begitu, jadi ketika kita menghadapi permasalahan ruqyah itu, apa ya, janganlah menjadikan ayat sebagai media untuk mengusir hantu. Ayat itu kan seperti halnya juklak juknis dari pemerintah kepada bawahannya, dari pejabat kepada bawahannya. Juklak juknis surat edaran itu bukan untuk dihafalkan, bukan untuk dibaca, apalagi dilaminating dan dipajang. Tetapi juklak juknis itu untuk dilaksanakan sesuai dengan surat edarannya gitu. Jadi nggak usah dibaca, nggak usah diinikan, laksanakan saja surat edarannya. Jadi ayat Quran itu, Al-Quran itu bukan untuk mengusir hantu seperti itu. Ayat-ayat itu bukan untuk mengusir. Kalau kita mempercayai kekuatan ayat, bahwa ayat ini bisa untuk mengusir hantu, bahwa ayat ini bisa untuk mendatangkan rezeki, itu artinya hidup kita menyandarkan, itu artinya kita menyandarkan hidup kepada ayat. Meleset lagi nanti akidahnya. Sekali lagi, kalau kita meyakini sebuah ayat bisa mendatangkan rezeki, kita meyakini jika mewiridkan sebuah ayat bisa mengusir setan, jika kita meyakini bahwa sebuah ayat berdampak terhadap sesuatu, nanti yang punya ayat juga marah. Itu meleset lagi. Kalau kita menggunakan ayat untuk mengusir hantu atau jin, kemudian ternyata jin itu terusir benar, yang ngusir siapa? Ya jin lagi. Itu pasti. Karena pola pengusiran itu bukan seperti itu. Jadi mari menjadikan ayat sebagai ayat, kembalikan ayat pada porsinya gitu. Mari kita berlindung kepada Sang Maha Pemilik atau pemilik ayat itu sendiri. Mari kita terus berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari pengacauan akidah, agar kita terus bisa terus beriman dan beramal soleh sehingga kita bisa hidup mencapai bahagia di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.